Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arizana Sinharahap dari kelas 4B akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Timun Emas. Cerita ini saya ambil dari buku ini. Walaupun gambar dan namanya Cinderella, di dalam buku ini masih banyak lagi cerita menarik lainnya. Salah satunya adalah Timun Emas. Jadi, begini ceritanya. Alkisah. Di sebuah desa yang terletak di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sri. Ia hanya hidup sebatang kara dan ia sangat ingin mempunyai anak. Tapi ia hanya seorang janda tua yang pekerjaannya hanya mencari kayu. Pada suatu hari, ia bermimpi didatangi sesosok raksasa yang sangat besar. Raksasa itu memberikan satu bungkusan yang berisi biji timun. Saat Mbok Srini terbangun, Mbok Srini teringat akan mimpinya itu dan ia segera bergegas untuk pergi ke hutan yang ditunjukkan oleh raksasa itu. Setibanya ia di sana, betapa terkejutnya ia saat ia sampai di sana. Ada satu bungkusan yang berisi biji timun. Tanpa ia sadari, muncul sesosok raksasa yang sangat besar. Raksasa itu memberikan bungkusan itu kepada Mbok Srini. Mbok Srini pun ketakutan. Ampun raksasa, jangan makan aku masih ingin hidup. Hahaha, aku tidak akan memakanmu janda tua. Bukankah kamu sangat menginginkan kehadiran seorang anak? Akan kuberikan kamu seorang anak, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah kamu harus mengembalikan anak itu jika ia sudah berumur 16 tahun. Kembalikan dia kepadaku, akan kujadikan dia santapanku, kata sang raksasa. Mbok Srini pun menyetujui syarat yang diberikan oleh raksasa itu. Dan Mbok Srini pun pulang dan segera menanam biji timun itu. 2 bulan kemudian, timun itu telah tumbuh. Tapi ada satu timun yang berwarna emas. Timun itu sangat besar dan sehingga menarik perhatian Mbok Srini. Mbok Srini pun memetiknya. Betapa terkejutnya ia saat ia membelahnya. Di dalam timun itu ada bayi perempuan dan ia beri nama bayi itu Timun Emas. Seiring berjalannya waktu, timun emas tumbuh menjadi dewasa dan hal yang dijanjikan pun tiba. Mbok Srini pun menceritakan semuanya kepada Timun Emas. Betapa terkejutnya ia. Timun tidak mau ikut dengan raksasa itu, Ibu. Timun sayang sama Ibu, kata Timun Emas. Mbok Srini pun memikirkan cara agar anaknya bisa selamat. Dan Mbok Srini pun menyuruh Timun Emas untuk berpura-pura sakit. Raksasa itu pun datang. Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Beri waktu dia 3 hari, akan kusembuhkan sakitnya dulu, kata Mbok Srini. Raksasa itu pun menyetujui permintaan Mbok Srini dan raksasa itu pun pergi. Mbok Srini memikirkan cara agar anaknya tidak dimakan oleh raksasa itu dan Mbok Srini pergi ke sebuah gunung, ke tempat seorang petapa. Mbok Srini pun menceritakan semuanya kepada petapa itu. Petapa itu mau membantu Mbok Srini dan petapa itu memberikan 4 bungkusan yang berisi 4 bungkusan kepada Mbok Srini. Mbok Srini pun pulang dan memberi bungkusan itu kepada Timun Emas. 2 hari kemudian raksasa itu telah datang. Saat raksasa itu ingin menangkap Timun Emas lari dengan sangat cepat. Saat sudah jauh, Timun Emas mulai kelelahan, tapi raksasa itu semakin mendekati.
Timun Emas pun mengeluarkan bungkusan pertama yang berisi biji timun. Ia melemparkannya dan dalam sekejap wilayah itu berubah menjadi ladang timun dan mengikat tubuh raksasa itu. Tapi raksasa itu berhasil lolos dari ikatan itu dan raksasa pun kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan kedua yang berisi jarum. Timun Mas pun melemparkannya dan dalam sekejap tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan runcing-runcing. Tapi raksasa itu tetap juga berhasil lolos dan Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan ketiga yang berisi apa ya teman-teman? Ya, isinya adalah garam. Timun Mas pun melemparkan garam itu. Dalam sekejap hutan itu berubah menjadi lautan yang sangat dalam dan luas. Tapi raksasa itu tetap berhasil untuk berenang. Timun Mas pun mulai ketakutan. Tapi dengan penuh kepercayaan diri, Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan keempat yang berisi terasi. Ia melemparkan terasi itu dan dalam sekejap hutan itu berubah menjadi danau yang berisi lumpur yang sangat panas. Dan raksasa itu pun mati tenggelam. Timun Mas dan Mbok Serini pun hidup bahagia. Demikian cerita ini. Dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa usaha dan doa pertolongan Tuhan pun akan mengikuti. Sekian dari Aliza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.